Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad. Saya mahasiswa semester 6 jurusan Ekonomi, program studi Ekonomi Manajemen di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Serasan Muara Enim. Saya tergabung dalam kelompok 7 KKN Angkatan 20 tahun 2021 dengan dosen pembimbing lapangan saya, yaitu Ibu Sri Hayu Rahayu SOS MM. Saya sedang melaksanakan KKN FH atau kuliah kerja nyata berbasis online atau video dari rumah dengan program kerja yang saya buat dengan tema 5 hal yang harus dijaga menghadapi coronavirus atau COVID-19 yang saya laksanakan di Kelurahan Tanjung Enim, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim. Berikut video program kerja saya. Di Indonesia, bahkan di dunia, penyebaran virus corona memang sudah terjadi. Tapi bukan berarti kita harus pasrah dan berdiam diri. Walaupun kita tidak boleh panik, tapi kita harus tetap siaga dan berjaga-jaga. Penyebaran virus corona bisa kita kurangi. Selain jaga kesehatan, ada hal penting juga lainnya yang kita jaga. Ini dia 5 hal yang perlu kita jaga selama kita menghadapi virus corona atau COVID-19. Yang pertama, jaga jarak. Hindari kontak fisik dengan orang lain, termasuk berjabat tangan, apalagi memeluk dan cepika-cepiki. Kalau bisa, bahkan jangan berpergian ke tempat-tempat umum. Kalau memungkinkan, bekerja dari rumah. Kalau tidak memungkinkan, jangan juga berkeluh kesah. Yang terpenting, kita juga menjaga keamanan diri dari transmisi selama dalam perjalanan. Kalau harus naik kendaraan umum, cari tempat duduk yang tidak berdesakan dengan orang lain. Dan ingat, terus melakukan social distancing, baik selama dalam perjalanan dan ketika melakukan pekerjaan. Salah satu cara yang paling sederhana untuk mengilustrasikan apa sih manfaat dari social distancing ini. Manfaat dari social distancing adalah animasi yang dibuat oleh seniman Juan Dolkan yang menjadi viral di media sosial. Ada sederetan korek api yang saling menyinari dan terbakar, dan ini mengakibat efek domino, sehingga salah satu dari mereka menyingkir atau menghentikan efek domino tersebut. Nah, itulah yang bisa kita lakukan untuk mencegah penyebaran. Ya, sedih deh gak bisa ketemu teman-teman. Tunggu dulu. Jaga jarak bukan berarti putus hubungan. Zaman sekarang udah ada telepon, bahkan ada video call yang bisa sangat memudahkan kita untuk berkomunikasi. Jadi, daripada ngumpul-ngumpul malah menyebarkan wabah, lebih baik kita sama-sama waspada. Tenang saja, ini hanya sementara demi kebaikan kita bersama. Yang kedua, jaga keluarga. Yang perlu diperhatikan bukan hanya diri kita, tapi juga orang-orang terdekat kita, pasangan, anak-anak, orang tua. Ini semua harus juga perlu kita perhatikan. Menjaga tidak hanya kesehatan dan kebersihan, tapi juga hatinya. Situasi seperti ini pasti mudah dan bisa membuat mereka stres dan khawatir karena tidak bisa beraktivitas normal.
gak bisa kemana-mana. Belum lagi ditambah dengan jumlah kasus yang terus bertambah setiap harinya. Untuk mereka yang tidak benar-benar memahami, tentu saja ini bisa menjadi ketakutan tersendiri. Cobalah untuk mendengar dan memahami kekhawatiran mereka. Berikan juga kepada mereka pemahaman yang tepat dan jangan juga semakin membuat mereka khawatir dengan keresahan kita. Tapi sebaliknya, inilah saatnya saling menghibur, saling menguatkan. Inilah saatnya kita bisa menghitung rasa syukur. Tidak semua hari memang baik, tapi pasti ada yang baik setiap harinya. Yang ketiga, jaga jari tangan. Loh, kok jaga jari tangan? Iya betul. Di tengah banyak pekerjaan yang terdampak gara-gara corona, ternyata belakangan ini muncul pekerjaan baru, yaitu WhatsApp forwarder. Kerjanya ya memperluas pesan-pesan ke WhatsApp group, baik itu ke grup keluarga, komunitas, alumni, dan masih banyak lagi. Coba deh diperhatikan. Dalam beberapa hari ini saja, pasti jumlah forward pesan meningkat drastis. Yang biasanya nggak pernah dikirim forward message, sekarang jadi mulai ngirim juga. Nggak salah sih, bagus justru, karena kita membantu menyebarkan informasi. Tapi penting untuk kita jaga jari tangan supaya tidak mudahnya menyebar berita. Cek dan recheck dulu, pelajari, saring dulu, pastikan kita tahu sumber dari mana. Pastikan kita cari tahu kebenarannya. Jika itu memang informasi yang berguna, kita boleh-boleh saja membagikannya. Tapi jangan sampai semua informasi yang kita terima langsung kita sebarkan begitu saja. Nanti bukannya membantu, tapi malah bikin ricuh. Yang keempat, jaga emosi. Situasi seperti ini pasti tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Bahkan mungkin banyak rencana yang kita buat sebelumnya jadi berantakan. Liburan misalnya yang batal, tiket pesawat yang hangus, penjualan jadi sepi, omset bisnis menurun. Wah, coba ya untuk tetap tenang. Jaga emosi dan perasaan kita. Wajar sih jika saat ini kita takut, tapi jangan sampai panikan akut. Karena faktanya 90% dari ketakutan manusia itu tidak menjadi kenyataan. Setiap masalah pasti ada solusi. Setiap masa yang susah pasti bisa terlewati. Pastinya kita juga sudah pernah melewati berbagai masalah. Nah, coba kita ingat-ingat kembali. Cara-cara apa sih yang kita lakukan agar bisa mengolah emosi kita? Kurangi mendengarkan berita yang bisa bikin kita resah. Karena bukannya menemukan solusi, tapi malah bisa bikin depresi. Di saat-saat seperti ini, pola pikir itu penting sekali. Karena pola pikir yang positif akan menambah imunitas tubuh. Dan sebaliknya, pola pikir yang negatif dan resah justru malah akan mengurangi imunitas dan membuat tubuh kita lemah. Yang kelima, jaga kesehatan. Ya, ini paling penting. Tahukah kita apakah wabah corona ini akan berakhir atau justru malah akan bertambah? Semua itu ada di tangan kita. Ya, benar-benar ada di tangan kita. Karena lewat tangan kita lah virus ini akan mati atau akan disebarluaskan.
Kalau kita menjaga kebersihan diri, cuci tangan dengan air mengalir dan sabun minimal 20 detik, maka virus itu akan mati di tangan kita. Tapi kalau kita cuek, malas, dan menganggap remeh, dan tidak hati-hati, pegang sana, pegang sini, virusnya itu justru malah bisa jadi kemana-mana. Ingat, ini sangat penting untuk jaga kebersihan. Cuci tangan dengan sabun dan juga air mengalir selama minimal 20 detik. Gunakan hand sanitizer. Langsung mandi dan ganti pakaian setelah bepergian. Dan jaga juga kebersihan rumah. Lakukan disinfeksi dan tentunya juga jaga pola makan. Jaga pola tidur, olahraga yang teratur. Intinya, tingkatkan imunitas tubuh agar kita tidak mudah terjangkit virus corona. Dan yang terpenting, yang tidak boleh terlewatkan juga, berdoa dan tetap percaya bahwa Tuhan akan segera membawa kita keluar dari wabah ini. Jadi, ingat ya, jaga jarak, jaga keluarga, jaga jari tangan, jaga emosi, jaga kesehatan, kuat imun, kuat iman. Oke? Demikian itu yang bisa saya sampaikan, dan selanjutnya saya ucapkan terima kasih.